Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf kepada para mahasiswa. Untuk kesempatan kali ini saya bisa menjumpai mahasiswa menggunakan video karena kita masih keterbatasan dalam beberapa hal, termasuk kita belum bisa menggelar kuliah secara tatap muka. Maka sebagai gantinya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video. Nah, materi kuliah kita di kesempatan kali ini dengan judul Computer Vision, dan mengingat materi ini sebenarnya begitu berat dan mendalam, maka saya berharap para mahasiswa dapat belajar dari sumber-sumber lain yang sekiranya mudah dipahami seperti YouTube, buku maupun jurnal. Saya tidak akan memberikan ujian akhir, cuma saya berharap ke para mahasiswa kita dapat selalu interaktif melalui grup WhatsApp. Nah, penilaian saya hanya nanti pada aktivitas kita di setiap perkuliahan, semuanya seperti itu saja. Dan saya nanti di setiap pertemuan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan silakan itu nanti dijawab melalui WA Japri ke nomor saya ya. Jadi WA-nya Japri saja, nanti diberi nama dan NIM, kemudian dikirimkan ke saya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar memahami bagaimana dasar-dasar computer vision. Sebagai pembukaan kita masuk pada stick pertama. Silakan materi kuliah sudah saya kirim ke grup dan itu bisa dibuka. Nah, kita akan masuk ke materi pertama ya. Masuk materi pertama. Nah, ini dia stick 1 computer vision. Kita belajar yang basic dulu. Kita masuk ke pengertian dulu. Jadi apa sih pengolahan citra? Pengolahan citra itu jadi tujuannya itu adalah mendapatkan kualitas citra yang lebih baik, atau sebenarnya kita tuh menginginkan citra ini dapat diolah sesuai yang kita inginkan. Itu tujuannya. Nah, kalau pengenalan pola ini adalah proses ini bertujuan untuk mengekstrak. Jadi tujuannya itu mendeteksi sebuah gambar, kemudian gambar itu dijadikan hasilnya adalah dijadikan sebuah informasi, atau dalam gambar itu semacam dapat memberikan sebuah pesan gitu. Nah, computer vision sendiri adalah gabungan dari dua hal tersebut. Jadi kombinasi antara pengolahan citra dan pengenalan pola. Nah, dan hasilnya mampu memberikan suatu sistem intelijen yang secara visual. Jadi menghasilkan gambar, dan gambar itu dapat kita terima secara, informasinya dapat kita terima secara mendalam, dan mau dijadikan apa itu dapat diolah, dapat diotak-atik, hasilnya seperti itu. Nah, hasil dari pengolahan citra sendiri ya, jadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi hasil olahan dari sebuah citra itu nanti keluarannya adalah gambar itu dapat diolah sesuai yang akan kita kehendaki. Mau dijadikan apa? Sebuah informasi, sebuah keputusan, ya, sebuah pemisahan gambar gitu. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ruang lingkupnya dapat dilihat, misalnya ini adalah image smoothing, digunakan untuk memperhalus gambar atau membuat efek gambar gitu. Nah, atau kontras ya, gambarnya lebih diterangkan gitu. Kemudian menghapus noise pada gambar ya. Kemudian di sisi sebelah kanannya lagi itu untuk mendeteksi wajah, misalnya seperti itu ya. Ruang lingkupnya seperti itu. Nah, aplikasi-aplikasi yang dapat diimplementasikan adalah seperti di dalam sebuah robot, misalnya sebagai alat navigasi atau maupun kontrol. Jadi tidak usah menggunakan keypad lagi, mungkin ya menggunakan joystick gitu. Jadi mata kita juga
bisa mengirimkan sinyal atau pesan ke dalam robot itu. Nah, kemudian robot itu nanti bergerak sesuai yang kita kehendaki. Nah, begitu. Kemudian digunakan untuk medical image analysis itu untuk keperluan medis ya. Kemudian untuk keperluan yang besar seperti industri. Ya. Kemudian bisa digunakan sebagai karakter recognition atau text reading. Jadi merubah gambar menjadi sebuah teks. Ya. Kemudian bisa untuk remote ya, untuk sensor. Jadi sebuah gambar dapat dideteksi, kemudian dia nanti akan digunakan sebuah keputusan atau kemudian di sensor, misalnya ini mendeteksi pergerakan ada pelanggaran lalu lintas ya, misalnya ada tanda bahaya gitu. Nah, itu bisa dari sensor pergerakan manusia itu bisa dideteksi gitu. Kemudian untuk keperluan psikologi ya, misalnya seperti kita mendeteksi senyum ya, mendeteksi kesedihan itu melalui pola-pola mata, pola-pola bibir gitu. Nah, ukuran-ukuran itu nanti yang akan dideteksi kemudian menghasilkan gambar yang dapat digunakan untuk sebuah psikologi. Kemudian apa sih yang bagaimana gambar itu dapat bisa kita rekam ya? Kalau mata itu retina nanti yang dia menangkap, kemudian di dalam mata itu nanti akan dibagi warnanya. Nah, kemudian dari warnanya nanti akan gambar ditangkap lebih dalam, kemudian dikembalikan lagi ke gambar seperti aslinya. Nah, kalau di dalam komputer bagaimana? Di dalam komputer ya ini diprosesnya di CCD array ini. Jadi CCD array ini pengertiannya adalah ini sudah saya tuliskan. Jadi CCD array ini untuk menangkap sebuah, jadi alatnya sensor itu untuk merekam sebuah gambar ya. Untuk sensornya itu untuk merekam sebuah gambar terdiri dari sirkuit-sirkuit yang terintegrasi. Jadi jadi di sana itu di dalam komputer itu sudah disediakan warnanya sebenarnya. Dia tinggal warna itu yang mengepaskan sendiri dengan gambar yang akan ditangkap begitu. Nah, dari gambar yang ditangkap itu nanti bisa diterjemahkan macam-macam. Itu nanti ukurannya berapa, skalanya berapa, jumlah warnanya berapa, dan itu gambar apa saja. Nah, nanti dapat dievaluasi dari gambar tersebut ya. Kemudian hasil kita masuk ke sini. Nah, toolnya apa saja? Jadi jadi processing toolnya itu terbagi ada beberapa hal. Jadi ini sudah saya bagi sampai 3 hal ya, sampai 3 hal. Nah, apa saja ini saya jelaskan satu-satu. Jadi processing toolnya di low level vision itu untuk mengukur ya. Untuk misalnya begini, jadi ketika sebuah gambar ditangkap, kemudian misalnya yang mudah itu manusia yang mudah manusia. Dari gambar yang ditangkap itu dapatkah diukur misalnya dari segi ketinggian, berat badan ya. Kemudian nanti bisa sampai mengukur pada kriteria yang sulit seperti umur, dideteksi mungkin dari pola wajahnya seperti itu, nanti umurnya berapa. Jadi sifatnya lebih menganalisa atau mengira-ngira gitu. Nah, kemudian untuk enhancement atau peningkatan, misalnya sebuah gambar itu kita tangkap, kemudian gambarnya ternyata agak blur
Maka di enhancement ini metodenya dia akan mengembalikan gambar sesuai semula. Nah, nanti akan ada beberapa perhitungan seperti misalnya memakai metode rocket. Gitu. Kemudian region segmentasi atau pemisahan area misalnya di dalam sebuah gambar itu terdapat bermacam-macam jenis gambar ya. Misalnya di sebuah pemandangan ada gambar sawah, ada gambar burung, gambar petani. Nah, nanti di region segmentation itu nanti gambar-gambar itu nanti akan dideteksi sesuai dengan jenisnya. Pemisahan area itu seperti itu ya. Ada manusia sendiri, burung sendiri, sawah sendiri, nah misalnya seperti itu. Kemudian fitur ini lebih berfungsi seperti dia mendeteksi pada tepi gambar. Misalnya antara manusia dan sawah itu pasti ada thresholdnya, ada tepinya. Ya, jadi yang dideteksi itu seperti itu. Hal-hal yang sangat mendasar yaitu edge ya atau tepi. Nah itu sebagai dasar sebagai fondasi dasar untuk gambar itu dapat dideteksi. Ya. Kemudian di level mid itu ada rekonstruksi, tujuannya ya untuk modeling ya, untuk modeling, membuat gambar gitu ya, untuk membuat rekonstruksi kembali misalnya area di dalam tubuh ya, misalnya seperti itu, apa saja yang ada di dalam tubuh misalnya dengan X-ray. Nah kemudian gambar yang ditangkap itu dapat direkonstruksikan kembali ya. Kemudian depth sebagai kedalaman ya, jadi ini sangat berhubungan dengan hal-hal yang berbau 3D ya. Jadi gambar ini yang sangat menentukan adalah sudut pandang gitu. Jadi gambar ketika ditangkap maka dia akan dianalisa dari segi kedalaman gambarnya ya. Tujuannya dia untuk menentukan posisi misalnya seperti ini ya. Dianalisa misalnya ada sebuah kotak ya, kotaknya itu nanti diberi ternyata di dalam kedalaman gambar itu ada kabut-kabutnya gitu. Nah posisinya itu nanti akan seperti itu, dia akan terlihat sangat mendalam. Atau di dalam animasi ini disebut pemberian efek. Nah seperti itu ya. Kalau fungsinya sangat banyak ya, bisa untuk buffering, culling, pemetaan bayangan ya, memberikan informasi jarak gitu kan. Kemudian bagaimana gambar itu dapat terdeteksi secara 3D-nya ya, multi view, jadi kita dapat melihat dari berbagai posisi gitu. Ya. Kemudian misalnya gambar itu terdeteksi 3D di dalam mesin vision itu nanti akan dapat di-convert menjadi 2D ya. Tujuannya untuk memudahkan gambar untuk mendeteksi ya. Karena untuk mendeteksi agar biar cepat, gambar itu biasanya akan dirubah dalam posisinya ya, tidak hanya 3D-nya tetapi juga dari segi warna. Misalnya mendeteksi manusia, nanti gambar itu akan di-convert terlebih dahulu menjadi gambar yang gambar hitam putih atau maupun citra abu-abuan gitu ya. Kemudian untuk kepentingan lain yang lebih lebih mendalam itu untuk mendeteksi pergerakan. Nah, pergerakan ini biasanya bisa digunakan untuk hal-hal seperti mendeteksi misalnya ada bahaya gitu kan. Kemudian misalnya untuk menentukan kecepatan ya. Kemudian untuk mendeteksi objek ya, mendeteksi sebuah objek, misalnya ada pergerakan yang cepat, itu manusia atau mobil ataukah ini binatang. Nah nanti akan
deteksi melalui motion estimation seperti ini. Jadi motion estimation ini algoritmanya lebih kepada menganalisa dan mengira-ngira gitu. Nah, kemudian di level high itu ada seperti ini, object detection ya. Object detection ini dia akan mendeteksi sebuah objek berdasarkan objek yang nyata ya. Misalnya ini ada sebuah bangunannya apa? Ini misalnya sebuah pendopo, atau misalnya di gambar di sebelahnya ada sepatu ya. Misalnya di dalam satu gambar itu ada sepatu, sandal dan lain-lainnya, tetapi karena kategorinya sudah ditentukan, misalnya saya mau mencari gambar sepatu, maka akan langsung ditemukan gambar sepatu. Kemudian aktivitas recognition ini bisa menjadi multifasat ya, bisa menjadi multifasat bahkan multi tafsir ya. Jadi sebuah apa ya? Jadi misalnya digunakan untuk menentukan apa ya? Jadi digunakan untuk mendeteksi niat ya, niat baik seseorang. Ini ada niat buruk atau tidak, misalnya di dalam sebuah bank begitu, kemudian ada orang masuk, kemudian yang dari wajahnya dideteksi apakah orang ini bisa memiliki niat jahat atau tidak, itu melalui citra wajahnya gitu, atau melalui dari melalui dari ciri khasnya. Misalnya ketika memasuki sebuah bank, ternyata ada orang-orang yang memakai kacamata hitam gelap, memakai topeng, kemudian memakai helm yang tidak dilepas, maka nanti secara otomatis akan dapat dideteksi begitu. Kemudian deep understanding ya, di dalam deep understanding ini lebih untuk mencocokkan ya. Misalnya di dalam sebuah database gambar itu sudah disimpan gambar seseorang. Nah, kemudian gambar itu digunakan untuk mencari orang-orang yang lewat misalnya gitu di jalan, atau misalnya di hal yang paling sudah dilakukan di Cina itu digunakan untuk mengenali seorang buronan, dan akhirnya ketemu di sebuah stadion pertandingan sepak bola. Nah, cara seperti ini adalah mengenali karakter seseorang dari gambar, kemudian karakter itu disimpan di dalam database ya. Kemudian database itu nanti mengandung angka kode ASCII. Dan kemudian kode ASCII itu yang digunakan untuk mencari gambar-gambar orang yang akan dituju gitu ya, seperti itu. Itu untuk menguji atau menghipotesis ya, sebenarnya seperti itu. Nah, dan contoh lainnya yang masih banyak nanti bisa dicari sendiri begitu. Nah, untuk stick pertama itu dulu. Apabila ada pertanyaan, para mahasiswa bisa mengirim WhatsApp ke saya. Kemudian untuk pertanyaan saya, untuk stick pertama, saya mohon para mahasiswa mencari metode yang digunakan sebagai computer vision. Nah, carilah sebanyak-banyaknya. Ya, carilah metode ini sebanyak-banyaknya, kemudian kirim JABE ke WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampai jumpa.